kasus Mas Indra Bekti ini adalah kasus yang sangat familiar, yaitu stroke perdarahan yang dialami oleh orang dengan rentang usia produktif ya. Mas Bekti kalau tidak salah usianya 45 tahun, itu masa puncaknya usia produktif ya, dan masa puncaknya juga berbagai macam penyakit-penyakit komorbid itu juga mengiringi dalam perjalanan kehidupan. Saya ingin memberikan opini terkait dengan peristiwa atau kasus yang terjadi pada presenter terkemuka ya, Mas Indra Bekti baru-baru ini, yang sedang menjadi viral dan menjadi sorotan keprihatinan bagi kita semua. Saya mengucapkan turut prihatin, turut merasakan betul bagaimana kesedihan dan keprihatinan yang dialami, yang dirasakan oleh keluarga besar dari Mas Indra Bekti, terutama dari sang istri tercinta. Dan tentu saja juga merasakan bagaimana Mas Indra Bekti sekarang ini sedang berjuang untuk menyembuhkan dirinya dengan bantuan para dokter di rumah sakit yang saat ini beliau sedang dirawat. Atas peristiwa ini maka saya juga mendoakan agar Mas Indra Bekti segera bisa diberikan kesembuhan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita semua, musibah yang dialami oleh setiap orang itu adalah peringatan bagi orang yang lain. Dan karena kasus Mas Indra Bekti ini adalah kasus yang sangat familiar, yaitu stroke perdarahan yang dialami oleh orang dengan rentang usia produktif ya. Mas Bekti kalau tidak salah usianya 45 tahun, itu masa puncaknya usia produktif ya, dan masa puncaknya juga berbagai macam penyakit-penyakit komorbid itu juga mengiringi dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang ada di dalam rentang usia tersebut. Dan untuk diketahui oleh semuanya bahwa kasus hipertensi atau tekanan darah tinggi yang menjadi penyebab utama dari terjadinya stroke perdarahan itu dialami oleh 30% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan angka 30% ini bisa saja merupakan puncak gunung es, karena 30% diperoleh dari orang-orang yang datang ke pusat pelayanan kesehatan dan kemudian ia memeriksakan dirinya sehingga terrecord atau terdata. Dalam soal sakit, saya mengingat sekitar 21 tahun yang lalu ya, ketika almarhumah ibunda saya itu mengalami kasus kejadian yang kurang lebih sama dengan Indra Bekti. Ya, waktu itu beliau juga mengalami stroke ya, dan dirawat dengan biaya yang juga cukup besar untuk ukuran saya waktu itu. Alhamdulillah saya masih menjadi dokter junior, masih menjadi dokter muda ya, dokter yang baru saja praktek. Tapi alhamdulillah karena praktek saya waktu itu cukup lumayan laris sehingga saya bisa memiliki tabungan. Saya juga berhasil memiliki satu aset ya, dan alhamdulillah semua itu bisa terpakai untuk perawatan ibunda saya. Walaupun beliau juga tercover oleh asuransi waktu itu karena beliau adalah seorang PNS atau ASN saat ini ya, namanya dulu PNS ya, pegawai negeri sipil. Beliau memiliki fasilitas ASKES, asuransi kesehatan khusus untuk PNS, dan dengan kelas 1 ya, tapi karena banyak pertimbangan saya juga ingin memberikan yang terbaik untuk ibunda saya. Waktu itu ya saya upgrading menjadi VIP, dan saya dengan senang hati membaktikan tabungan juga aset saya untuk biaya perawatan dari ibunda. Sekali lagi, inilah pentingnya kita menabung ya, inilah pentingnya Anda menabung, inilah pentingnya dari sejak awal sekali Anda memiliki tabungan, memiliki aset yang cukup katakanlah mudah untuk bisa dijual manakala Anda terjadi sesuatu ya. Jadi walaupun ibu saya sudah tercover oleh ASKES waktu itu atau BPJS sekarang ya, BPJS tenaga kerja ya, ketenaga kerjaan, tapi beliau tetap membutuhkan tambahan dana. Jadi kita atau Anda mungkin masih punya orang tua, silahkan ya Anda pertimbangkan untuk menyisihkan tabungan khusus untuk orang tua Anda manakala mereka membutuhkan karena sakit, atau Anda sendiri ya untuk menjaga agar Anda tidak memiliki risiko yang berlebihan ya. Sakit itu sudah beban ya, risiko yang tinggi, belum lagi soal biaya, maka ada baiknya
Anda memiliki akses terhadap asuransi ya, utama pastinya BPJS. Kedua, kalau sekali lagi kalau Anda punya budget, silahkan Anda membeli lagi untuk asuransi kesehatan yang diperlukan apabila terjadi critical illness ya. Ya, saya sendiri ini karena saya sekedar sharing saja apa yang saya lakukan. Di usia saya ya, saya mesti juga jaga-jaga, walaupun ya alhamdulillah lifestyle saya bagus, pola makan saya bagus ya, saya juga senang olahraga, makan juga terjaga, banyak buah dan sayur, 7CGP ya. Semua ilmu yang selama ini saya sharingkan kepada Anda semua kan saya ikuti ya di rumah ya, karena saya ingin benar-benar menjadi teladan bagi Anda semua. Tetapi kita kan tidak pernah tahu ya, karena sakit itu sendiri sebagai ujian. Maka dari sejak awal sekali saya sudah membereskan ya BPJS saya, begitu juga dengan keluarga yang lain. Kemudian juga saya juga memiliki asuransi kesehatan. Mudah-mudahan tidak terpakai ya, sampai pada waktu dimana ya katakanlah tabungan saya sudah cukup sehingga mungkin asuransi kesehatan itu tidak diperlukan lagi karena biaya bisa di-cover oleh tabungan saya. Tapi kalau misalnya Anda juga memiliki asuransi kesehatan, itu tidak ada salahnya, karena pada waktu-waktu tertentu yang sangat kritis seperti yang terjadi pada Indra Bekti ini, asuransi kesehatan tentu saja amat sangat perlu. Yang sekarang ini menjadi beban paling berat tentu saja dari pihak keluarganya Indra Bekti adalah soal pembiayaan rumah sakit. Seperti yang kalau kita lihat dari berbagai wawancara dengan keluarga, Indra Bekti ternyata tidak cukup memiliki memiliki fasilitas asuransi kesehatan yang mana katanya hanya mengcover 10% dari keseluruhan biaya, dan biayanya juga cukup fantastis ya. Saya juga bertanya-tanya itu ya, apa saja fasilitas yang sudah diberikan kepada perawatan yang sudah diberikan kepada Indra Bekti sampai rumah sakit memberi beban biaya yang sedemikian tinggi. Ya, kemudian sekali lagi ini mesti juga declare juga ya, biayanya apa saja, operasinya jenis apa saja, faktor penyulitnya apa saja, sampai biayanya membengkak sedemikian fantastis. Dari kasus yang terjadi pada Indra Bekti ini, sekali lagi kita sebagai orang yang melihat ini musibah yang dialami oleh orang lain itu, kita menjadi peringatan buat kita yang belum mengalaminya ya, karena tidak tertutup kemungkinan kan Anda, saya, siapapun juga memiliki resiko yang sama mengalami kasus serupa seperti Indra Bekti ini. Jadikan ini sebagai pelajaran. Yang pertama adalah memang kita harus punya cadangan biaya ketika usia kita sudah menginjak 40 tahun ke atas. Bisa kita cover dengan asuransi kesehatan. Jadi belilah asuransi kesehatan sesuai dengan budget Anda, dan jangan lupa Anda untuk mendaftarkan diri dan keluarga ke BPJS, karena itu sangat-sangat membantu. Tak terhitung jumlah pasien dirawat di rumah sakit yang saya ketahui dengan valid ya, bahwa mereka di cover oleh BPJS 100%, atau kalaupun harus membayar biaya tambahan itu juga tidak terlalu banyak. Jadi banyak manfaatnya dari BPJS itu. Sebagaimana juga Indra Bekti waktu itu kan juga menjadi salah satu ikon BPJS ya. Jadi memang sungguh kali ini saya mesti sampaikan bahwa Anda semua penduduk Indonesia yang memiliki kelebihan tentu saja memiliki akses ya biaya, maka nomor satu adalah Anda mendaftarkan diri kepada BPJS. Kemudian berikutnya, kalau memang Anda masih punya budget, maka belilah asuransi kesehatan ya, untuk Anda yang satu prioritasnya adalah memiliki komorbiditas. Kemudian yang kedua adalah Anda memiliki riwayat keluarga dengan komorbiditas. Ketiga ya, Anda adalah orang-orang yang memang memiliki mobilitas yang tinggi, pekerjaan yang overload ya, itu adalah orang-orang yang berisiko tinggi untuk mengalami cedera kesehatan. Jadi boleh ya Anda punya double layer untuk asuransi, satu BPJS, dua asuransi kesehatan swasta yang bisa mengcover apapun yang menjadi risiko bagi Anda ya. Itu saran saya. Tapi jangan pernah lupa tabung ya, kita menabung, kita mempersiapkan diri. Sedia payung sebelum hujan lah gitu ya. Jangan sampai ketika hujan itu benar-benar datang menjadi badai, kita kebingungan dan kita kemudian ya terpaksa mesti minta-minta pertolongan pada orang lain ya.
sebetulnya meminta pertolongan, open donasi itu kan bentuk ikhtiar juga ya. Cuma ya saya tidak berani memberikan judgement atau memberikan penilaian apapun terhadap keluarga dari Indra Bekti maupun dari istri ya. Tentu saja mereka punya pertimbangan sendiri kenapa mereka memilih untuk open donasi ya. Tentu saja itu andai kata memang disambut dengan baik oleh sahabat, handai tolan, karib kerabat, juga mungkin masyarakat umum yang bersimpati kepada apa yang dialami oleh Indra Bekti, ya akan meringankan beban biaya yang harus mereka keluarkan untuk rumah sakit. Itu sah-sah saja, tidak perlu harus juga kita menghujat atau kita memberikan judgement yang berlebihan, karena kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya dialami oleh orang lain. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari sahabat-sahabatnya Mas Indra Bekti ya, yang menceritakan satu demi satu dari apa yang terjadi pada beliau tentang riwayat hipertensi. Jadi keluarga juga sudah mengetahui bahwa Mas Indra Bekti ini memiliki riwayat hipertensi. Tekanan darahnya cenderung tinggi, tetapi juga diketahui bahwa beliau tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Barangkali mungkin saya keliru ya, karena ini adalah data yang saya terima dari berbagai pihak ya. Tetapi anggap saja ini hal yang benar, karena memang ini juga yang sering kali dilakukan oleh orang-orang yang pada dasarnya sudah mengalami hipertensi, tetapi dia denial atau dia abai gitu ya, sehingga dia tidak benar-benar secara tekun berusaha untuk melakukan tata laksana yang baik tentang penyakit hipertensinya. Dia entah itu either itu denial atau dia mengabaikan ya, dia menyangkal atau mengabaikan atau menganggap tidak penting atau menganggap remeh, sehingga jarang sekali untuk konsul ke dokter, jarang sekali atau bahkan menolak untuk minum obat anti hipertensi, atau bahkan juga tidak melakukan perubahan apapun terhadap lifestyle-nya, terhadap eating habit-nya. Dan hal-hal seperti ini akan memperburuk hipertensinya di kemudian hari. Orang sampai kepada stroke akibat hipertensi itu butuh waktu yang sangat panjang. Jadi enggak hari ini Anda terdiagnosis hipertensi lalu beberapa bulan kemudian Anda berkemungkinan mengalami stroke, tidak. Karena stroke itu adalah end stage ya, episode terakhir dari terjadinya hipertensi yang sudah diderita oleh seseorang selama kurun waktu 10-15 tahun sebelumnya sampai terjadi stroke atau serangan jantung barangkali ya. Ini kita fokus bicara tentang stroke. Jadi butuh waktu sekitar 10-15 tahun bagi seorang yang mengalami hipertensi, yang memiliki penyakit hipertensi untuk jatuh ke stroke. Dan antara waktu 10-15 tahun ini barangkali juga ketika dia didiagnosis hipertensi, dia tidak melakukan tata laksana yang baik. Dia tidak minum obatnya secara rutin, dia juga tidak mengubah lifestyle-nya sehingga menjadi lebih banyak beraktivitas ya, menggunakan fisik kesana kemari gitu ya. Dia cenderung mager misalnya, kemudian dia juga bahkan sama sekali tidak pernah olahraga. Berikutnya juga dia tidak menjaga makannya, ya tetap saja makanan seperti biasa. Makanan-makanan yang tanpa disadari itu tinggi natrium ya. Natrium itu adalah senyawa kimia yang sangat berbahaya bagi penderita hipertensi, yang didapat gampang sekali ya di mana-mana, termasuk yang ada pada garam, termasuk ada pada monosodium glutamat atau MSG, termasuk di dalam unsur penyedap dan bahan-bahan yang digunakan pada makanan-makanan dan minuman-minuman yang dijual secara komersial ya, yang mana memang untuk meningkatkan rasa enaknya itu mengandung natrium yang tinggi. Dan biasanya pekerja-pekerja cenderung selalu makan di luar ya kan, makan di restoran, makan di warung, atau makan dengan pesan online seperti itu. Dan rata-rata yang dimakan ataupun yang diminum itu natriumnya tinggi ya. Natrium secara alamiah juga bisa didapatkan dari manapun, termasuk dari sayuran, termasuk dari buah-buahan juga ya. Tetapi kalau natrium itu berasal dari sayur dan buah yang alami, jumlahnya sedikit, terkelola dengan baik, dirilis dengan baik juga oleh ginjal manusia ya. Yang menjadi masalah adalah kalau natrium itu adalah natrium berasal dari bahan sintetik, dari makan makanan sintetik, dari bahan-bahan penambah rasa, penguat rasa, penyedap ya, sintetikal, kemudian dari minuman-minuman ya yang mengandung natrium tinggi untuk bisa meningkatkan rasa dari minuman tersebut. Biasanya natrium yang digunakan adalah natrium yang sintetikal, dan ini direspon dengan negatif oleh tubuh ya, menghasilkan tekanan darah
tinggi. Jadi ini perlu sekali agar Anda semua ya, terutama bagi yang sudah berusia di atas 35 tahun, untuk sesekali melakukan kontrol terhadap kondisi fisik Anda, terutama tekanan darah ya, karena orang Indonesia memang memiliki kecenderungan untuk mengalami tekanan darah tinggi akibat dari kebiasaan makan, pola makannya, dan kebiasaan hidupnya yang cenderung tidak suka aktivitas fisik menggunakan fisik ya, nggak suka jalan gitu kan. Orang Indonesia tuh nggak suka jalan, sukanya mager. Itu juga mempertinggi risiko terjadi hipertensi. Kemudian juga makan ya, makannya banyak sekali natriumnya. Minum juga minuman yang mengandung natrium yang tinggi, dan ini perlu sekali diwaspadai oleh Anda semua, baik yang sekarang ini sudah dinyatakan atau terdiagnosis menderita hipertensi, maupun yang memiliki riwayat keluarga, ayah ibunya hipertensi atau riwayat keluarga ya yang sedarah itu hipertensi, maka Anda harus sangat berhati-hati. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin masih merasakan sehat-sehat saja, atau dia mungkin pening sedikit atau pusing kepala sedikit, tetapi kemudian dia membeli obat di warung dan kemudian pusing kepalanya hilang, padahal pusing kepala itu merupakan salah satu tanda yang dialami akibat dari tekanan darahnya yang tinggi mendadak ya. Jadi pasti itu akan lebih banyak lagi kasus yang ada di masyarakat. Orang yang menderita hipertensi atau orang yang menderita tekanan darah tinggi tetapi tidak terdeteksi. Dan orang-orang yang seperti ini akan sangat-sangat berbahaya apabila suatu saat tidak mampu untuk menjaga dirinya, memiliki risiko besar terhadap ancaman stroke dan kemudian mengalami stroke ya. Saya mengamati dan mengikuti berita-berita yang beredar di media mainstream maupun di sosial media, dan juga akun-akun dari beberapa orang yang dekat dengan Mas Bekti ini ya. Terutama saya juga menyoroti dari apa yang disampaikan oleh sahabat beliau Mbak Indi Barens ya, yang kurang lebih menceritakan secara rinci tentang kejadian yang dialami oleh Mas Bekti. Pertama adalah Mas Bekti itu sedang bekerja ya, sedang relay radio, kemudian merasa sakit perut dan kemudian ke toilet untuk buang air besar gitu ya. Nah, ditemukan dalam keadaan sedang duduk di toilet dan sudah mengalami kalau kata Mbak Indi itu pingsan gitu ya, tapi ini sebenarnya masuk dalam koma gitu ya. Nah, saya ingin memberikan catatan penting kepada Anda semua. Saya ingin berikan penjelasan kepada Anda semua betapa sangat penting ya, betapa sangat berbahayanya, berisikonya orang mengejan atau ngeden itu ya. Itu sangat-sangat berisiko. Dalam bahasa kedokteran itu disebut sebagai falsafah manuver ya, manuver falsafah. Dan ini adalah suatu tindakan yang dilakukan self-directing ya, artinya dilakukan secara otomatis oleh orang-orang yang tidak lancar ya, mengalami sembelit, tidak lancar dalam melakukan pembuang air besar, sehingga dia kemudian melakukan suatu manuver tertentu yang disebut sebagai falsafah manuver, yaitu dia akan dengan sekuat tenaga melakukan usaha pernapasan yang sangat kuat. Dengan begitu maka udara itu memenuhi rongga dada, dan kemudian dia menghentakkan diri agar fesesnya itu bisa keluar gitu ya. Dan itu yang terjadi adalah pada waktu yang sama tekanan darah tinggi, dan tekanan darah itu akan meninggi dengan mendadak. Tekanan darah akan melonjak dengan mendadak. Nah, bagaimana berbahayanya apabila ternyata tekanan darah yang meninggi secara mendadak itu dialami oleh orang yang memang memiliki riwayat hipertensi. Dan pada waktu itu juga sebetulnya tanpa dia sadari tensinya atau tekanan darah tingginya itu sedang naik. Dan hal ini sering sekali dialami oleh penderita hipertensi. Makanya tak pelak ya bahwa sering sekali orang ditemukan stroke atau sudah meninggal di kamar mandi atau keluar dari kamar mandi, ya kurang lebihnya mengalami hal yang seperti ini ya. Artinya ketika sedang menunaikan hajat untuk buang air besar tanpa dia sadari karena memang tidak lancar, karena mungkin juga selama ini lifestyle-nya atau eating habit-nya juga tidak terlalu baik, asupan seratnya kurang, buah dan sayurnya kurang, sehingga memang
di ususnya itu sudah banyak mengalami persoalan yang membuat dia juga selain hipertensi juga mengalami konstipasi atau sembelit, dan bisa dialami berhari-hari, bahkan mungkin sudah terjadi selama bertahun-tahun ya. Jadi ini ada dua peristiwa yang sama-sama memiliki resiko, tetapi bisa saja terjadi pada satu orang saja. Jadi tidak heran ya, sekali lagi banyak orang ditemukan meninggal atau koma ya di kamar mandi, ya kemungkinan besar karena terjadinya falsafah manuver itu ya. Sekali lagi saya ingin sampaikan ya, falsafah manuver itu adalah suatu metode self-directing yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya dia untuk merilis atau melepaskan feses yang ada di usus besar bagian bawahnya dengan melakukan upaya mengambil usaha nafas atau mengambil udara sebanyak mungkin memenuhi rongga dadanya secara begitu mendadak sedemikian sehingga tekanan darahnya meninggi secara mendadak. Tetapi karena mengedan itu adalah usaha yang keras, seringkali usaha itu kemudian dihentikan tiba-tiba, dan pada saat penghentian tiba-tiba itu tekanan darah yang melonjak secara mendadak bisa tiba-tiba turun mendadak, dan ini adalah situasi yang amat sangat berbahaya terutama bagi penderita hipertensi ya. Jadi catatan besar, catatan penting bagi Anda semuanya, barang siapa atau Anda yang memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka jangan pernah sekali-kali Anda mengejan ya ketika akan membuang hajat ya, buang air besar. Jangan pernah ngeden. Kalau memang Anda punya lifestyle atau punya eating habit yang tidak bagus, dan Anda juga selama ini menderita konstipasi atau menderita sembelit ya, buang air besarnya tidak lancar, maka saran saya segera ubah lifestyle Anda, segera ubah eating habit Anda, makan buah dan sayur banyak ya. Kalau kemana-mana itu pesannya jus buah aja atau buah potong, atau bawa buah potong kemana-mana, Anda insya Allah akan aman ya. Jadi Anda tidak perlu melakukan falsafah manuver, mengeden ya, demi supaya buang air besar Anda lancar, tetapi membawa risiko yang sangat besar terjadinya stroke perdarahan.